Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun anda berada, pemirsa Fasco Madiun TV dimanapun anda berada, kemudian pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun anda berada, dan tak lupa seluruh jamaah pengajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah di Masjid Al-Amin Beringin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah dan senantiasa diberikan bimbingan, hidayah dan petunjuk oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kalau masih ada yang kosong di depannya, temennya dipanggil di belakang, karena wisano kesian yang di belakang ya. Ada yang kosong enggak? Kalau biasa kan di tengah-tengahnya ada, nah kayak gitu. Itu kalau masih ada yang kosong diisi dulu, biar yang belakang. Kenapa? Oh basah, ya dikasih apalah gitu, di kompor atau apa gitu. Oh tempat naruh gelas, bagus ya. Wis, sudah konsentrasi aja. Kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini kita dipertemukan Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga semua sebab-sebab kebaikan itu oleh Allah diberikan kepada kita. Diberikan semangat, diberikan kecondongan hati, diberikan waktu yang bisa untuk digunakan menuntut ilmu, diberikan kesehatan yang sempurna. Yang semua itu kita manfaatkan untuk memilih amal yang terbaik, yaitu duduk di majelis ilmu. Ibu-ibu bisa pilih sekarang pagi ini goes, bisa apa enggak? Enggak bisa, enggak punya sepeda. Bisa ya? Bisa anda pilih goes. Ibu-ibu bisa pagi-pagi ini milih ngajak suami jalan-jalan ke Paris. Paris, bukan Prancis, kadoan. Bapak-bapak juga bisa pagi ini siap-siap mau mancing. Masalah.
mau mancing, nyiapin jorannya, nyiapin makanan untuk umpan ikannya, tapi kemudian semua itu Anda tinggalkan dan Anda lebih memilih majelis ta'lim. Ini ciri bahwa Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita, dan itu salah satu yang patut untuk disyukuri. Tujuannya apa? Agar kebaikan yang Allah berikan tidak berhenti. Sekarang majelis ta'lim disyukuri, nanti pulang ada kebaikan lain yang akan Allah mudahkan. Kebaikan berikutnya kita lakukan dan kita syukuri, akan muncul lagi kebaikan berikutnya yang Allah mudahkan. Dan di situ ada dua. Nomor satu, la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur nikmatnya ditambah, kemampuan ibadahnya ditambah. Dan yang kedua, al ibadatul maqbulatu turithu ibadatan ba'daha. Ibadah yang oleh Allah diterima itu akan mewariskan munculnya ibadah berikutnya. Nah, sehingga pembukaannya sudah baik, majelis ta'lim, tinggal apa yang Anda lakukan di sini, syukurnya dan konsentrasinya. Kalau semuanya baik, maka kebaikan itu akan terus berlanjut sampai nanti panjenengan mau tidur. Amin ya rabbal alamin. Kalau panjang umur, siapa yang jamin panjenengan pulang masih sehat? Hah? Sekarang ambulan gratis banyak loh ya, mosok gak dimanfaatkan belas kan? Ustadz aja lo ya berani panjenengan, ya Allah. Belum pernah tahu cerita orang kualat sama saya, belum pernah tahu. Mau diceritani di sini, nanti tak berani pulang loh ya. Sudah. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana apabila kita melakukan sesuatu, kemudian di depan mata kita perbuatan itu adalah dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad, maka pasti baik, pasti mendatangkan manfaat, dan pasti Anda tidak akan pernah dibikin menyesal dengan amalan itu. Syaratnya satu, ibadah tadi harus ada contohnya dari siapa? Nabi Muhammad. Sehingga apapun yang Anda lakukan, wis ndak usahlah ngomong oh ini perkara bid'ah, ini perkara tidak ada, itu biarin. Monggo lana a'maluna walakum a'malukum. Biarkan untuk kami amalan kami, dan kami biarkan kalian dengan amalan kalian. Tapi untuk kita pribadi, jangan sampai beramal kecuali punya bayangan di sini. Nabi Muhammad mengamalkan ini apa enggak? Ustadz, Nabi Muhammad tidak pernah pengajian Ahad pagi. Nabi Muhammad suruh Ahad pagi apa? Ngundangnya bagaimana? Susah. Nah, tapi secara umum dalilnya ada. Apa itu? Perintah untuk senantiasa mengisi waktu dengan kebaikan, perintah untuk senantiasa menuntut ilmu, perintah untuk menghadiri majelis-majelis yang baik, perintah untuk meninggalkan, itu semua terkumpul di pengajian Ahad pagi. Nah, maka apapun yang kita lakukan, wabil khusus ibadah-ibadah mahadh itu mahdhah itu, maka setiap Anda mau lakukan, jangan sampai Anda melakukannya kecuali Anda punya suri tauladan dan contoh yang diawali oleh amalannya siapa? Nabi Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi hari ini adalah beramal tanpa tujuan. Pernah enggak? Pernah enggak beramal tanpa tujuan? Ginilah. Pernah enggak Bu dan bapak-bapak sekalian serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Anda beramal tiba-tiba moro-moro kepingin keluar rumah gitu, enggak tahu kenapa kok tiba-tiba kepingin keluar gitu, dan kemudian Anda tiba-tiba pakai jilbab, kalau perempuan pakai gamis, kemudian dia mungkin enggak tahu motornya di starter, terus Anda jalan dalam keadaan Anda enggak tahu mau kemana. Pernah? Pernah? Kurang kerjaan. Lo ngapain? Oh, enggak punya tujuan kok bergerak itu, mau ngapain? Bapak-bapak pernah enggak? Kalau saya pribadi pernah. Enggak tahu gitu. Kok rasanya pengen keluar rumah gitu. Tiba-tiba udahlah wes,
Saya nyalain motor, saya jalan aja. Oh, yuk balik sampai rumah masih bingung saya. Saya tadi kemana? Saya mau ngapain? Nah, orang yang melakukan seperti itu, saya mau tanya, sia-sia apa enggak? Sia-sia. Sia-sia apanya? Waktunya, tenaganya, kesempatannya, semuanya sia-sia. Tapi terkadang ada kisah seperti itu yang ternyata keluarnya Anda tanpa tujuan, itu dalam tanda kutip ya, ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sesuatu yang Anda sebelumnya tidak pikir. Tak kasih contoh. Panjenengan tentu pernah dengar ya ceritanya Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala bersama Khabbas. Khabbas itu apa? Tukang pembuat roti. Pernah dengar enggak? Jadi suatu hari menjelang azan maghrib, Imam Ahmad itu tidak tahu hatinya ini kemerungsung. Itu bahasa Inggris, saya tidak paham bahasa Indonesianya apa. Hatinya ini kemerungsung itu, tidak tahu kok nampaknya saya ini kedorong untuk keluar rumah. Akhirnya Imam Ahmad mikir, udahlah saya mau sholat maghrib aja sekalian cari masjid di mana gitu. Jalan Imam Ahmad ini rahimahullahu ta'ala sampai ketemu suatu masjid, sholat maghrib di sana, menanti waktu isya, sholat isya di situ. Setelah sholat isya, Imam Ahmad ini dalam tanda kutip ya, yo istirahat sejenak lah di masjid tadi. Karena masjid mau segera ditutup, Imam Ahmad sama takmirnya diusir. Nah percis kayak masjid-masjid kita sekarang kan, ba'dal isya apa yang terjadi? Sudah. Maka Imam Ahmad ini mikir, kalau kamu usir saya mau kemana? Apa yang terjadi? Wes lah, daripada ribut, keluar Imam Ahmad jalan, tidak ada tujuan. Sampai di tengah jalan ketemu sama Khabbas. Khabbas itu tukang roti, ketemu sama tukang roti, ditanya, Anda mau kemana? Dalam keadaan mereka tidak saling kenal, maka Imam Ahmad mengatakan, saya tidak tahu. Loh, terus malam-malam begini mau nginep di mana? Tidak tahu. Apa kata Khabbas itu? Sudah, ayo ikut saya, mampir ke rumah saya, nginep di rumah saya. Berangkatlah. Setelah sampai di rumahnya tukang roti tadi, oleh tukang roti diberi kamar. Wes, Anda istirahat di sini, ini makanannya, ini nanti bekal untuk tidur. Wes, istirahat aja. Kemudian tukang roti masuk ke tempat kerjanya dia mulai bikin roti. Setiap dia menghaluskan gandum untuk dijadikan tepung roti, maka setiap kali dia mendorongnya, itu dia sambil mengucapkan istighfar 1 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu terus begitu sampai Imam Ahmad merasa tergelitik, pengen tanya. Imam Ahmad tanya, keluar dari kamar, ya Khabbas, mundzu mata taf'alu mithla hadha? Tukang roti, kamu seperti ini mulai kapan? Sambil kamu dorong menghaluskan gandum, kemudian sambil itu lisanmu mengucapkan istighfar, mulai kapan? Apa kata tukang roti? Min zamanin tawilin, sudah dari zaman dulu. Imam Ahmad tanya, tahu tidak kamu keutamaannya istighfar ini? Tahu. Salah satunya menjadikan semua yang kita cita-citakan, yang kita inginkan sama Allah pasti dikasih. Tukang roti bilang tahu. Terus Imam Ahmad pengen tahu, terus apakah semua cita-citamu sudah terpenuhi? Sudah. Kata tukang roti, kecuali 1. Kecuali berapa? 1. Apa itu? Saya kepingin ketemu seorang alim yang namanya Ahmad bin Hanbal. Tapi sampai sekarang tidak ketemu-ketemu. Karena saya tidak tahu rumahnya di mana, saya tidak tahu orangnya yang seperti apa, saya tidak tahu majelis taklimnya di mana, maka sampai sekarang saya tidak ketemu. Apa kata Imam Ahmad? Allahu Akbar, istighfaruka jalabani ila baitika. Ternyata istighfarmu tadi yang bikin saya kepingin gerak, tidak tahu mau kemana, akhirnya saya ketarik ke rumah kamu, dan saya ini orang yang kamu cari, Ahmad bin Hanbal. Oh, mereka pelukan. Terus kemudian Imam Ahmad semakin yakin, ternyata bang, keluarnya saya dari rumah tanpa tujuan tadi, itu ternyata yang menjadikan saya ketarik karena istighfar yang kamu baca. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ada 2 pelajaran ringan di sini. Ringan tapi berat. Apa ringan tapi berat ini? Ya kayak ibu-ibu ini loh ya. Beban hidup ringan tapi berat badan berat.
Astagfirullahaladzim. Saya ini tolong didoakan Bu ya. Saya ini latihan, sudah berlama-lama saya latihan. Saya kalau ngaji itu mau fokus aja, tidak ngerjain ibu-ibu gitu. Tapi kok astagfirullah. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Bu Sevi tidak apa-apa ya. Mana lagi? Yang Pak, nanti istrinya tidak apa-apa, suaminya yang ngamuk. Saya pulang di tidak Pak ya. Menenggape ngamuk. Sudah. Nah, ada dua keutamaan ringan tapi berbobot. Nomor satu, maka Bu, jangan pernah berhenti memiliki angan-angan atau cita-cita yang baik. Jangan pernah berhenti. Kepingin sing apik. Punyalah cita-cita yang baik. Tapi apa? Dorong untuk mewujudkan cita-cita itu dengan banyak beristighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada kejadian di dalam kehidupan Anda seperti yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal tadi, tiba-tiba pengen keluar dan tidak tahu mau kemana, beramal tanpa tujuan, dalam tanda kutip sepertinya itu, maka Anda harus cari, ini tidak mungkin tanpa tujuan ini pasti pergerakan saya ini yang menggerakkan siapa? Allah. Maka ketika Anda mulai keluar dan tidak tahu mau kemana, Anda harus pulang dengan manfaat. Apa contohnya? Di tengah jalan Anda melihat orang tua yang nampaknya susah. Nah, bisa jadi keluarnya Anda dari rumah tadi untuk supaya Anda oleh Allah diantarkan membantu orang tua tadi. Atau yang lain, ketika Anda jalan seret, tiba-tiba ban motor Anda kempes dalam keadaan lapo iki mang metu karo kate nandi saiki sepeda motor Anda dorong tek 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 ketemu tambal ban. Maka jangan diem ketika tambal ban, coba ngobrol. Siapa tahu memang berangkatnya Anda dari rumah untuk Anda mengetahui keadaan tambal ban itu yang boleh jadi istrinya sedang sakit. Maka Anda di sana suruh nganterin apa? Nganterin sepeda, uang. Oh iya uang saya Anda mau, ya Allah, jangan ngotot loh ya. Saya ceramah tadi ini lupa kalau saya jadwal pengajian. Saya cerita, ya Allah, saya lupa kalau ada jadwal pengajian. Saya enak aja santai gitu. Astagfirullah. Nah sudah, itu yang pertama. Nah sekarang kita mau serius. Begini hadirin, suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu mengatakan begini. Ngelihat anak muda jalan teng 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 teng. Sama Umar ditanya, "Ya syab, madza turid?" Kamu ini jalan ndak jelas, kelantrang, keluntrung, melakoni males ke golean, kadang-kadang mbek main latu-latu tak tok tak tok tak tok tak tok. Ini sudah sampai taraf mengganggu sekarang ini. Iya, sudah sampai taraf apa? Mengganggu, mau tidur. Astagfirullahaladzim. Kita sholat mau ngomando jamaah sufu. Astagfirullahaladzim. Kita pembukaan pengajian innal hamdalillah. Sampai sekarang lagi rame tulisan apa? Tolong dong informasi kos-kosan yang aman dari suara. Saking sumpah kayak kena apa? Latu-latu, subhanallah. Nah sudah, ada anak muda jalan tadi nampaknya tidak punya tujuan karena jalannya itu santai, tidak tahu harus mengarahkan kakinya kemana. Sama Umar dipanggil radhiyallahu taala anhu, ta'ala ya syab, arek no Rene, madza turid, al-akhirata amid dunia? Kamu ini jalan kelantrang, keluntrung, model seperti itu, kamu kepingin dunia atau kepingin akhirat? Kamu mau berangkat kerja, kamu mau berangkat olahraga, atau kamu mau berangkat ibadah? Anak muda tadi bilang apa? La dunia walal akhirata. Saya tidak mau cari dunia, tidak mau cari akhirat. Yo, tidak tahu saya mau kemana ini, yang penting saya melakukan. Apa kata Umar? Wallahi khusranun mubin. Rugi kamu ini. Kamu ini orang yang rugi. Kamu punya waktu, tidak cari dunia, tidak cari akhirat. Kamu punya tenaga, masih muda, kamu gunakan tidak untuk cari dunia, tidak juga untuk mencari akhirat.
kamu punya kecerdasan, tidak kamu manfaatkan itu untuk duniamu ataupun untuk akhiratmu. Maka Umar katakan apa? Daripada kamu tidak dapat dua-duanya, carilah dunia dengan waktu kerja wae karuan. Yang nanti hasil kerjamu itu akan menghasilkan akhirat. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, beramal tanpa tujuan yang kita maksudkan di sini sekarang, ayo cek masing-masing. Anda Bu, Anda Pak, pemirsa Madani TV, Anda nyetel TV, tag. Anda duduk di pengajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah, Anda duduk mengantarkan istri untuk datang ke Fajar As-Sakinah, Anda duduk semuanya di sini. Itu di sini harus sudah masuk saya mau cari apa. Dan itulah semangat kita, innamal a'malu. Apa sih artinya innamal a'malu binniyat itu? Apa artinya? Apa? Ini ada yang WA, Ustadz, kemerungsung itu apa? Saya tidak ngerti. Loh, maksud saya pengajian jelasin arti kemerungsung? Kan ya tidak lucu kalau saya jadi Ustadz jelasin kemerungsung itu loh ya. Sudah. Apa innamal a'malu binniyat itu? Setiap amal pasti ada tujuannya. Itu arti awalnya. Karena kata innama dalam bahasa Arab artinya adatu hasrin. Sesuatu yang menunjukkan kata arti hanya. Contoh, innamal mu'minuna ikhwah. Yang bersaudara itu hanya orang yang beriman. Artinya sing iso dijak seduluran itu hanya orang yang punya keimanan. Berarti kalau tidak mau diajak untuk seduluran, tidak mau diajak untuk berukhuwah, ada yang salah dengan keimanannya. Kenapa? Karena yang mampu bersaudara hanya mereka yang beriman. Nah sekarang sama, innamal a'malu binniyat, berarti amal itu hanya akan tergerak untuk dilakukan ketika Anda punya tukang bangunan. Ketika Anda punya tujuan, maka akan menggerakkan. Oh, saya mau makan, bergerak kemana? Dapur. Oh, saya mau sarapan, bergerak kemana? Fajar As-Sakinah. Masih ada sarapannya? Ada? Oh, ada, Masya Allah. Jadi datang ke sini itu bukan pengajiannya, tapi apa? Termasuk saya itu, termasuk. Nah, sudah hadirin. Nah, maka kalimat innamal a'malu binniyat itu menunjukkan tidak ada amalan kecuali punya tujuan. Sampai situ tidak terlalu keren. Ya tentu bagus karena ini hadis Nabi, tapi belum terlalu mendapatkan arti. Setelah mendapatkan arti ketika dilanjutkan apa? Wa innama likulli imri'in manawa. Dan hati-hatinya apa hadirin? Setiap dari kita hanya, kan tetap ada in namanya, berarti tetap ada hanyanya. Dan setiap dari kita hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap dari kita apa? Hanya mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Nah sekarang begini ibu-ibu, kalau panjenengan duduk di sini hanya mendapatkan niat yang Anda punya, kenapa tidak memperbanyak niat? Kenapa tidak memperbanyak niat? Maka dalam Islam itu ada syariat yang namanya apa? Al-ikthar minan nawaya as-salihah. Memperbanyak niat baik. Saya ceritain. Dikisahkan oleh Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki hafizahullahu ta'ala. Itu beliau cerita ada seorang guru ngisi pengajian ba'dal isya, mulazamah kitab. Dan itu pengajian biasanya selesai menjelang jam tengah malam. Nah ketika pengajiannya selesai mendekati tengah malam, itu ada pintu rumahnya Syekh tadi, yang di dalamnya ada murid-muridnya, itu diketuk sama seorang laki-laki, tok tok tok. Kemudian dengan cepatnya salah seorang muridnya guru tadi itu mau berdiri. Sama gurunya ditanya, Idris duduk, kamu mau ngapain? Madza turid, mau ngapain? Muridnya tadi bilang, ya tentu saya mau bukain pintu. Terus gurunya tanya, madza tanwi bi fathil bab, kamu buka pintu niatnya apa? Tambah bingung muridnya, loh ya apa sih guru ini? Itu ada orang ketuk-ketuk, saya berdiri ditanya mau ngapain? Ya jelas mau buka. Ketika saya mau buka ditanya, niatnya kamu buka apa? Saya bilang, yuk lo masuk buka pintu aja perlu niat? Ayo, itu kita bukan? Kita bukan? Sama?
Anda, di depan Anda ada piring, ada makanannya, nampaknya soto, ya, soto. Sop itu kan bahasa yang lain saja ya. Sop. Saya kok baunya tercium, jadi peka ini. Kenapa? Bukan lapar, waktunya makan aja, bukan lapar. Jadi sudah, apa yang terjadi hadirin? Ketika makanan itu Anda makan, bismillah kan? Saya mau tanya, ketika Anda mau nyuap, ada niatnya enggak? Jarang, jarang. Paling sing penting wis maos bismillah nggih sampun. Iya apa enggak? Sudah cukup. Yang penting mengawali makan dengan membaca bismillah, selesai. Padahal dari piring tadi Anda bisa mendulang banyak pahala kalau Anda niatkan banyak. Bismillah, niat yang pertama membahagiakan istri yang sudah terlanjur masak. Niat yang kedua, supaya makanan ini menggerakkan saya supaya kuat ibadah. Nomor tiga, mengamalkan perintah Allah memakan makanan yang baik. Ini sopnya ayam, ayamnya jelas halalan. Mengamalkan perintah Allah untuk memakan makanan yang baik. Nomor empat, kenapa saya makan? Memenuhi kebutuhan tubuh saya, karena tubuh juga punya hak untuk diberi asupan. Coba, kalau niat Anda banyak, setiap sendok yang Anda makan, itu setiap sendok itu mengandung semua pahala dari niat yang telah Anda niatkan. Berarti kalau makan tanpa niat, rugi atau tidak? Sudah banyak Anda ruginya. Seket biyen sumure kari penutup kok. Umurnya sisa berapa? Maaf loh ya kalau tak lihat-lihat ini. Jujur apa bohong? Jujur. Kok nampaknya sudah deket ini? Insya Allah deket haji dan umroh. Kadung malaikatnya udah pergi, Anda baru amin. Sudah. Nah maka hadirin, si murid tadi sama gurunya ditanya, murid, jangan berdiri dulu, rugi, langkahmu itu rugi. Perbanyak dulu niatmu. Seakan-akan murid tadi menceritakan kepada kita judul pengajian kita, beramal tanpa, dan rata-rata itu amalan dunia yang tidak ada tujuannya. Tenan di mas, melaku-melaku. Sampai melaku-melaku tel apa? Lho lak golek perkara. Wong melaku-melaku ditakoni lapo iku lho. Melaku. Lah iya Mas, melaku-melaku iku tenan ndi? Lho. Tak antem latu-latu lho sampean. Nah, sudah kan? Artinya itu ndak ada tujuan. Rugi ndak dia? Rugi. Maka sama gurunya diajari. Nah, ini ilmu buat saya pribadi dan buat panjenengan sekalian dan buat pemirsa Madani TV serta pendengar RDS FM Solo. Ilmunya begini. Kata gurunya, jangan berdiri dulu. Perbanyak niatmu untuk sampai di daun pintu. Perbanyak apa? Niat. Sama gurunya diajari. Kamu kan tidak tahu yang buka pintu siapa kan? Tidak tahu. Maka nomor satu, niatkan. Saya yang bukain pintu. Kalau orang yang di pintu itu sakit, dia ngetuk pintu ingin dapat obat, saya niat mau cariin obat buat dia. Kalau yang mengetuk pintu itu orang asing yang perlu menginap di malam hari ini, saya niat mau inapkan dia di rumah saya. Kalau yang mengetuk pintu itu orang yang tersesat, dia butuh petunjuk jalan, saya niat mau tunjukkan untuknya jalan yang benar, mau arah kemana. Kalau yang mengetuk pintu itu orang yang ketakutan, dia cari keamanan, saya niat mau memberikan keamanan untuk dia. Kalau yang mengetuk pintu itu orang yang keluar rumah karena kelaparan, saya niat mau ngasih makan buat dia. Sehingga ketika pintu itu kamu buka, semua pahala yang telah kamu niatkan sama Allah dikasih. Betul apa enggak? Berarti kalau enggak punya tujuan, rugi apa enggak? Bu, maaf. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika seorang suami menggauli istrinya, maaf, yang sudah tidak punya suami, maaf, tidak usah tolak-toleh, biasa. Laki-laki yang pengen nambah, sabar dulu, ilmunya dulu ya. Rugi nanti sekadung nambah tapi tidak punya. Mendingan sembari nambah ilmu juga. Setuju?
memang susah saya. Kalau pengajian live begini susah. Mau ngomong plus itu khawatir ada tit. Tapi coba ndak live gitu, habisin ini. Entek ini. Diumbah mulai resik. Sudah begini. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan ketika seorang laki-laki di antara kalian, seorang perempuan di antara kalian melakukan hubungan jima' suami istri, di situ ada pahala apa? Shadaqah. Ibu-ibu tahu besarnya pahala hubungan suami istri yang sah? Sebesar dosanya zina. Zina dosa enggak? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Maka sebesar itulah kadar yang Allah berikan untuk orang yang meninggalkan yang haram kemudian mendatangi yang halal. Tapi kalau pahalanya cuma itu, rugi. Anda seperti beramal tanpa tujuan. Suami datang, nyoh, terus saya cerita ilmu loh ini ya. Oh ya wis sepuh-sepuh kata sing guyuan. Sudah. Nah, maka niatkan yang banyak. Niat nomor 1. Apa itu? Melayani kebutuhan suami. Suami sebaliknya melayani kebutuhan biologis istri. Nomor 2. Apa yang Anda lakukan? Ini saya lakukan niatannya apa? Membahagiakan suami. Niatannya apa? Membahagiakan loro wisan. Nomor 3, apa niatannya? Agar saya terpalingkan dari yang haram. Karena kalau sudah selesai dengan yang halal masih kepingin, oh laki-laki jarang, kadang-kadang sekali aja tidak tuntas kok. Nah, kalau sudah kepingin, maka ketika selesai dengan istri tidak akan kepikiran yang haram, menghindarkan dari yang haram. Nomor 4, apa niatannya di situ? Agar kemudian suami merasa terlayani, dan melayani suami dapat pahala enggak? Dapat. Yang kelima, wes pokok niat baiknya diperbanyak. Maka semakin banyak niat baik dari amalan yang Anda lakukan, maka semakin banyak pahala yang Anda dapatkan. Contoh, lihat bangunan ini. Ini apa ini? Apa ini? Ada pisang molen. Apa namanya ini? Semen ini loh. Molen kan? Molen, pasir, semen Sidoarjo. Kalau Gresik nanti dikira iklan. Ada bambu, ada macam-macam. Ini apa ini? Ini lagi dibangun. Lagi apa? Dibangun. Ada tujuannya enggak bangun ini? Apa? Tahu? Anda bukan enggak tahu, enggak mau tahu. Alah yo ben wis nek sing ngurusi lah, pong mikir ngono. Nggih apa piye, Pak? Ini bangunan dibangun untuk apa, Pak? Panjenengan kok nggih pinter to, Bu? Masya Allah. Lulusan pundi kados ngeten niki, Masya Allah. Tujuannya untuk apa? Fasilitas. Ya semuanya, Bu, fasilitas. Spesifiknya apa? Ini bakal untuk dapur nanti kalau ada buka puasa bersama. Ini bakal untuk tempat cuci bajunya santri. Nanti kalau sudah selesai, jemuran untuk santri. Di sini bakal dibangun tempat-tempat yang akan manfaat untuk kemaslahatan kaum muslimin. Niatnya diperbanyak. Nah, sekarang ayo bismillah, kotaknya jalan. Mana? Terus ayo cak Mas. Nah, maka ketika Anda memasukkan uang Anda ke kotak itu dalam rangka pembangunan ini, maka sebanyak apapun niat yang telah diniatkan oleh panitia, uang yang Anda masukkan pahalanya semua niat dapat. Panitia meniatkan untuk tempat cuci pakaian santri, ketika santri cuci pakaian Anda dapat pahalanya, tapi kotak edisi. Ketika ini oleh panitia diniatkan untuk dapur umum yang akan melayani selama puasa Ramadan, buka puasa bersama 30 hari full, melayani sahur untuk orang-orang yang i'tikaf, maka sahur yang dilayani di sana Anda dapat juga apa? Pahalanya. Ketika di tempat ini nanti bakal ada orang-orang yang istirahat karena ada guest hostnya, maka siapapun yang istirahat di sana Anda juga dapat apa? Pahalanya. Nah, maka itu namanya al-ikthar minan nawaya as-salihah, memperbanyak niat yang soleh. Nah, bangunan model begini, Bu, ini tidak akan rusak 50 tahun.
bahkan 100 tahun, bahkan insya Allah kalau bangunannya bagus lebih dari 100 tahun. Anda nyumbangnya cuma sekali sekarang, 1.000 rupiah itu, oh 2.000, oh yo kacek mek 1.000. Anda masukkan itu 2.000 itu, ojo 2.000 rek yo. Si rotok memper lagi ceramah ngomotot loh, ini masuk ke 2.000. Anda masukkan ke sana ya 5.000, ya monggo lah sesuai kemampuan masing. 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 15 juta, yang biasa yang rata-rata 15 juta itu. 15 juta, maka selama bangunan ini terjaga, termanfaatkan dengan banyaknya niat yang dimiliki oleh panitia dan banyaknya niat ketika Anda memasukkan ke kotak, maka selama bangunan ini manfaat, selama itu pula pahalanya mengalir untuk Anda. Allahumma amin. Walaupun Anda sudah pindah ke alam barzakh, tetap pahalanya mengalir. Itu yang disebutkan dalam hadis shadaqatin jariyah, sedekah yang manfaatnya itu panjang. Wis, ini pembukaan untuk Anda ngisi kotak selesai. Sekarang materi. Hadirin sekalian, Anda buka dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Surat apa? Al-Isra 18 dan 19. Nanti kita sampaikan pula surat Al-Ma'un 1 sampai berapa? أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Itu nanti kita jelaskan di akhir. Nah, pertama Al-Isra 18 dan 19. Insyaallah walaupun panjenengan tidak buka Al-Quran, panjenengan ayat ini sudah akrab. Ayatnya sudah akrab kan, model-model antum semua ini kan khatam 3 hari sekali kan, jadi insya Allah akrab lah, sering dilewati gitu loh, minimal per 3 hari lewat wong khatam 3 hari amin gitu loh. Oh ketara ora tau ngaji apa ini khatam 3 hari sekali ya mbok amin, ini kan doa yang baik. Nah, tapi amin itu tergantung keyakinan hati. Amin, kira-kira isopora. Ya tidak dikasih uang Allah. Melalui Nabi Muhammad mengatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau doa kepingin diterima, harus yakin doaku sama Allah bakal di ijabah. Ini amin, amin isopora. Amin peh ngaji kro'era tau khatam. Sudah. Ayat yang nomor 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang amalannya itu menginginkan al-ajilah. Ajilah itu apa sih? Kesusu. Ajilah itu apa sih? Cepet-cepetan. Apa yang dimaksudkan barang siapa dengan amalnya menginginkan sesuatu yang cepat? Yang diinginkan cuma pahala dunia. Yang diinginkan cuma apa? Dunia. Dia dengan amalannya itu menginginkan dunia. Maka nomor 1 ingat, setiap amalan yang Anda lakukan niatnya harus banyak supaya Anda tidak sia-sia, terkesan beramal tanpa tujuan. Itu nomor 1 tadi. Sekarang nomor 2. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa menghendaki kehidupan yang sekarang, maka kami segerakan baginya apa yang dia inginkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Apa sih artinya? Orang kalau beramal yang diinginkan cuma dunia, sesuatu yang cepat. Kenapa dunia itu dibilang cepat? Karena 2. Nomor 1, mendapatkannya cepat. Nomor 2, hilangnya juga cepat. Bu, di dunia berapa lama sih? Berapa lama? 60 sampai 70. Mosok panjenengan mau korbankan yang tidak terbatas selama-lamanya, yaitu akhirat, hanya untuk kenikmatan yang paling 60-70 tahun? Itu tidak pinter. Maka sering saya nyeritain begini, Bu. Anda lihat ke depan semua ya, tolong kamera di zoom. Sabar, tolong kamera di zoom ini. Saya sering nyontoin begini, dan ini Bu paling cepat masuk ke pikiran supaya kita tidak melalaikan akhirat untuk dunia yang cuma
sementara. Ini ruangan pertama, jret, warnanya sudah orange. Di ruangan ini Anda boleh melakukan apapun, wes lega no. Anda dimasukkan ke ruangan yang pertama, jret. Di situ ada perempuan, ada minuman keras, ada narkoba, ada judi bola, ada apa lagi? Ada latu-latu, ada karaoke, ada diskotik, ada semua yang merupakan kenikmatan dunia. Disuruh menikmati, dan perempuannya Bu, Masya Allah, cantik luar biasa, top. Disuruh, wes mas, masuk ke sini, lega no hatimu. Disuruh zina, disuruh judi, disuruh khamr, macam-macam. Wes mas, yang puas dimasukkan jam 7 pagi. Jam berapa? Bu, jam berapa? Kotaknya sampai mana? Cepetan. Aduh, jangan cepet-cepet. Lah cepetan gak harus ngisen. Yang lama ya, yang lama. Dimit-dimit. Sudah? Tapi dikatakan di sini Anda bakal keluar jam 7 malam. Berapa jam berarti? 12 jam. Wes, silakan zina. Silakan mas, dinikmati mas. Perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu mas. Homernya dihabisin mas. Narkobanya makan mas, minum, entekno mas. Jam itu bengi metu. Tapi setelah Anda keluar dari ruangan yang pertama, Anda akan dimasukkan ke ruangan yang kedua, tidak bisa keluar. Ruangan yang kedua ini isinya api, isinya siksaan, isinya kesengsaraan, isinya dipukulin, isinya dijotosin. Pokok selamanya Anda tidak bisa keluar. Tapi isinya semuanya apa? Siksaan. Saya mau tanya, ketika Anda di ruang yang untuk menikmati 12 jam, Anda bisa menikmatinya apa enggak? Sementara Anda sudah kebayang bakal pindah ke tempat yang penuh dengan azab, tapi di tempat itu saya tidak bisa keluar untuk selamanya. Bisa enggak di sini zina? Bisa enggak di sini minum minuman keras? Tidak akan bisa. Kenapa? Bayangan Anda, saya segera pindah ke tempat yang kedua, dan di tempat yang kedua saya tidak bisa keluar lagi dan selamanya bakal disiksa. Itulah ibaratnya dunia ini Bu. Kalau cuma untuk 12 jam yang sementara ini Anda tidak bisa ngempet. Ngempet itu apa? Ya saya tahu, jangan gaya tok ngasih tahu ustadznya tidak ngerti, sombong amat. Iya, tidak bisa nahan, akhirnya Anda loss. Mumpung di Indonya cak, kapan maneh lu? Mumpung iso cak, mumpung kuat cak, mumpung sogeh cak, mumpung jabat cak. Maka ada yang sekali jabat mantu 3 kali. Lu ya apa itu? Mumpung jabat cak. Siapa itu? Orang Badas ini katanya. Badas apa Beringin? Sekali jadi mantu 3 kali loh Pak. Tidak tahu, saya tidak kenal itu siapa. Siapa? Nah, tapi gara-gara tidak mampu menahan di ruangan yang pertama, dia bakal diazab di ruangan yang kedua. Sekarang sebaliknya, 12 jam dimasukkan ruangan, Anda di ruangan ini disuruh rekoso. Rekoso apa? Kerja keras, disuruh capek, disuruh lapar, disuruh melek, ndak boleh tidur, disuruh sedekah, disuruh kerja keras 12 jam. Tapi diberitahu, Mas, setelah capek 12 jam Anda bakal pindah ke ruang kedua. Yang di ruang kedua Anda dapat semua yang enak-enak, dan Anda tidak akan dikeluarkan dari ruang yang kedua. Kira-kira Anda kerja keras tidak di ruang yang pertama? Kenapa? Anda mikir sementara, setelah itu saya bakal pindah ke ruang yang kedua. Di ruang yang kedua saya bakal bahagia Loh itu loh dunia itu. Dari yang sementara ini Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang selamanya. Maka ayat Al-Qur'annya surat Al-Isra 18 mengatakan, kalau niatanmu dunia, rugi. Kenapa rugi? Dunia itu cepat dikasihnya, cepat hilangnya. Setelah itu apa? Tidak dapat apa-apa.
Allah bilang, kalau niatanmu dunia, kami kasih dunia buat kamu. Tapi setelah itu apa? Lihat, pemirsa, sambil makan pisang goreng, itu loh pemirsa Madani yang di rumah itu loh. Saya ceramah keringetan begini loh. Anda makan pisang goreng sambil nyeruput jahe anget. Tolong yang konsentrasi, pemirsa Madani TV. Nah, sudah. Tapi apa yang Anda dapatkan berikutnya? ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْخُورًا. Tapi setelah itu kami sediakan untuknya di akhirat neraka jahanam yang ia akan memasukinya dalam keadaan tercela. Itu kalau tujuannya dunia. Setelah dunianya habis, dia bakal pindah kemana? Neraka. Kapan waktunya? Ketika dia meninggal dunia. Berapa durasi lamanya? Sementara sekarang ayat 19, lihat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan barang siapa yang kemudian menginginkan ganjaran akhirat di dunia, dia ngerti ini tempat bukan tempatnya panen. Ini tempat bukan tempatnya memetik hasil. Dunia ini darul amal. Darul amal, tempat untuk kita apa? Tempat untuk kita beramal, tempat untuk kita capek, tempat untuk kita mewek. Bu, suami tidak tanggung jawab, biarin. Yang penting di akhirat dapat suami yang bertanggung jawab. Betul apa enggak? Dunia ini tempat capek, tempat mewek, tempat kita kesel, tempat kita tidak bisa tidur, tempat kita rekoso, tempat kita kerja keras. Ingat itu. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan ayatnya apa? وَسَعَى. Sa'a itu apa? Berikhtiar, bukan jalan santai. Sa'i apa sa'i? Ayo, sa'i Safa Marwah. Sa'i sendiri artinya apa? Lari-lari kecil. Berarti kalau ngejar akhirat tidak boleh jalan kaki, Pak Endro. Ngejar akhirat itu semangat, lari, capek, keras, harus konsentrasi. Wasa'alaha sa'yaha, syaratnya apa? Wahwa mu'min, dia beriman. Arti iman di sini apa? Dia yakin yang dicari hanya pahala dari Allah. Apa yang Allah berikan? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang semacam itu yang Allah tidak akan mengecewakan dia, oleh Allah dibalas dengan balasan yang berlipat. Dunia dapat, akhirat lebih banyak. Dunia dapat, akhirat lebih banyak. Nah, maka hadirin hati-hati. Jangan sampai beramal tanpa tujuan. Termasuk beramal tanpa tujuan ketika Anda beramal, tujuan Anda itu dunia. Itu namanya tanpa tujuan. Kenapa? Karena tujuan akhir kita mana? Wes gini, tak gampang no, okay? Anda naik kereta Jombang, Jakarta. Berarti tujuan Anda mana? Bekal yang Anda bawa, bekal yang akan mengantarkan Anda sampai mana? Oleh-oleh yang Anda bawa, oleh-oleh yang akan diberikan kepada orang yang ada di mana? Lah kok baru sampai Kertosono, itu oleh-olehnya Anda bagi-bagi. Kertosono, sini. Nanti lagi masuk Madiun sini. Lagi nanti masuk Solo, stasiun Balapan. Solo sini. Nanti masuk lagi Semarang sini. Nanti masuk lagi Indramayu sini. Nanti masuk lagi Cikampek sini. Sampai Jakarta bekalnya lucu apa enggak? Lo Anda nyiapkan bekal, Anda nyiapkan oleh-oleh bakal untuk orang yang di mana? Setelah kereta api Anda sampai di Jakarta, ternyata bekal Anda sudah habis, oleh-oleh Anda sudah tidak ada. Ini orang pinter atau orang tidak pinter? Maka kalau pinter minumnya apa? Orang pinter minum dibalas sama temennya. Pinter belum tentu bejo. Orang bejo minumnya mantap. Pinter dan bejo, ini lebih enak. Yo pinter yo bejo. Nah sudah, maka itulah ibaratnya hadirin, antum ini jalannya jalan ke akhirat. Maka bekalnya adalah bekal yang bakal antum makan di mana?
Jangan sampai ketemu akhirat, finishnya dapat, makanannya habis. Mau ngapain di sana? Contoh yang lain, Anda mau rekreasi ke Selekta Batu, pernah? Aduh, tolonglah Pak Haji Samsul Ma'arif. Ini diajak naik odong-odong gitu loh, bareng-bareng ke Selekta. Yang paling depan dipegang sama ibu-ibu Majelis Taklim Putri Al-Amin, megang gendero. Rekreasi bersama ke Selekta Batu. Itu ternyata makanan yang disiapkan dihabiskan di jalan sampai Selekta. Rugi tidak Anda di Selekta? Kenapa? Bekalnya sudah habis waktu di jalan, padahal tujuan Anda bukan jalan. Tujuan Anda mana? Itu loh Pak. Wa man aradal ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya. Kalau kepinginnya dunia, ya rugi. Ketika sampai di akhirat tidak punya apa-apa. Tapi kalau kepinginnya akhirat, Allah bakal terima kasih. Bagaimana cara terima kasihnya Allah? Dunia dikasih, akhirat juga dapat. Sekarang penutup, maaf ya, karena saya tidak cukup pengajian 1 jam, 40 menit mukaddimah. Begini, lihat, itu yang kedua. Sekarang terakhir yang ketiga. Nomor 1 tadi masih ingat tidak apa? Niatnya jangan lupa, diperbanyak biar punya tujuan. Nomor 2, tujuan kita bukan dunia tapi akhirat. Berarti orang yang bekerja tujuannya dunia, dia salah langkah. Tujuan saya bukan dunia tapi akhirat. Sekarang yang ketiga, saya mau tanya hadirin, Allah memberikan kita ibadah itu ada tujuannya enggak? Ada yang Allah harapkan enggak dari situ? Ada. Begini, Anda sholat, ada efeknya enggak? Ada dampaknya enggak? Ngawe ini ya Allah. Tolong bagian konsumsi ya, siap-siap. Ini nampaknya sudah lowbat semua ini. Tinggal 5%. Coba HP gitu warnanya sudah merah ini. Dipakai mutus gak kuat ini. Anda sholat ada tujuannya. Anda sholat ada dampaknya. Tolong bagian konsumsi ya. Sip, ibu-ibu, bapak-bapak. Sholat ada tujuannya enggak? Ada, jelas. Kalau sholat tidak ada tujuannya, rugi apa enggak? Gini, Anda kerja, nanem padi, ada tujuannya enggak? Ternyata setelah waktunya panen, itu panenan Anda rusak. Rugi tidak Anda nanem? Sama seperti orang yang ibadah tidak mengeluarkan dampak positif. Nah, sekarang kita baca, inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau salat yang kita harapkan apa? Kita terbentengi dari perbuatan keji dan. Kalau ternyata salat kita tidak menghalangi dari keji dan munkar, salatmu tidak manfaat. Walaupun tetap wajib salat. Yang lain, sekarang kita bahas al-ma'un. Kita bahas apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan itu apa sih Bu? Lambene ngucap, atine gak connect. Itu dusta. Mas, nanti kalau selesai kerja cepet pulang ya Mas. Suami bilang, siap sayangku. Ternyata pulang kerja, dia pulang betulan. Pulang kemana? Pengalaman. Istrinya nunggu tidak di rumah? Dibohongi tidak istrinya? Itu antara lisan dan kenyataan tidak sama. Dia berdusta apa enggak? Berdusta. Sama seperti orang yang tangannya sholat, lisannya takbir, lisannya baca Quran, imannya ada kepada Allah, tapi tidak punya jiwa itu Allah bilang yukadzibu biddin, bohong dia. Sholatnya itu hanya untuk memuaskan nafsunya saja, tapi sholatnya tidak berefek. Maka sama Allah dibilang, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada anak yatim tidak peduli. Itu orang yang dusta, ngomong beragama itu bohong. Agamanya dia tanpa tujuan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak pernah kepingin ngasih makan kepada orang-orang. Bohong kalau ngaku beragama. Hatta sholatnya sampai dahinya ini ngapalnya 3 cm. Kapalannya 3 cm. Itu Allah bilang yukadzibu biddin.
wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul. Maka orang yang sholatnya tidak menggerakkan dia untuk amal sosial, Allah ancam fawailul lil musallin, celaka kamu orang yang sholat, karena sholatmu tidak menggerakkan, tidak punya tujuan. Alladzina hum an salatihim lalai, tidak ingat sama Allah, sholatnya tidak memberikan dampak yang positif. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum, sholatnya hanya untuk apa? Eksis tensi, cek ketok le aku se salat, wa yamnaunal maun. Masih ingat ceritanya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Diulang terus al-maun ini, muridnya bosen, Pak Yai, Al-Quran isinya bukan cuma al-maun, ada al-kafirun, ada al-kautsar, ada al-asr, ada macam-macam. Kok al-maun? Sama Kiai Haji Ahmad Dahlan diajak kemana? Keliling kampung Kauman Yogyakarta. Ada anak kecil tidak pakai baju, ada bapak-bapak kelaparan, ada seorang perempuan terusir dari rumahnya tidak tahu mau kemana, ada anak-anak muda tidak bisa baca tulis Al-Quran. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Selama mereka masih ada, Al-Maun tetap dibaca. Kenapa? Kalau percuma kita baca Quran, kita belajar hadis, kita baca tafsir, tapi ternyata orang miskinnya masih ada, anak terlantarnya masih ada, janda terusirnya masih ada, yang tidak bisa baca masih ada. Terus Al-Maun Anda baca buat apa? Ini loh, beramal tanpa tujuan. Ada daerah-daerahnya orang miskin tetap. Nah, maka Pak Samsul, saya punya usulan, mudah-mudahan diterima. Al-Amin ini jamaah sekalian, ini masjid sak Pari Raya, bahkan boleh jadi sak Kediri yang kurbannya paling banyak. Tahun lalu berapa sapinya? 20. Itu pun bukan tidak ada yang nyumbang lagi, sakjane masih ada yang mau masuk, tapi panitia wis, aduh wis iki tangane iso cuklek dari belungnya sapi ini. Sebenarnya yang mau masuk masih banyak. Ini karena Masya Allah kesadaran jamaah yang luar biasa. 20 loh, bukan kecil loh ini. Kami di Kasembon ngoyo ngotot untuk mek papat, ngotot keutamaan kurban, nanti sapinya dinaiki untuk mengantarkan masuk surga. Tetap kula tereng Ustaz. Aduh, tambahi lagi, setiap bulu yang menempel pada kulit sapi dihapuskan dosa Anda. Kula tahun ngajeng mawon Ustaz. Kita tambahi lagi, orang yang tidak kurban dan dia punya rezeki tidak boleh ikut sholat Idul Adha. Lentune mawon Ustaz, tambah lagi. Waduh, iki ayat sing di mana iki? Bingung saya. 4. Di sini tidak ngotot Pak, pengumuman ketika Ahad pagi 20 itu pun sik nolak. Nah, maka saya punya usul, tetap ditampung, tapi kita sembelih di daerah-daerah binaan. Bawa spanduk Al-Amin, nanti perwakilan jamaah datang, perwakilan takmir datang, dibeleh bareng daerah-daerah terpencil, nanti dimasak bareng-bareng, dimakan bareng-bareng, diadakan pengajian. Mantep itu. Setuju? Disembelih di Al-Amin, katakan, ya wes Al-Amin kita sembelih di sini 15, yang 5 kita bawa, satu mungkin ke Wonosalam, satu ke Kalipang, satu kita akan sembelih di daerah Kristen. Nah, itu keren. Nanti yo kan kurban itu kan boleh 4 hari kan, 10, tasyriknya 3, 11, 12 dan 13. Nah, nanti panitia dibagi, sampean dampingi sapi yang kita bawa ke sana, sampean dampingi sapi yang kita. Nah, itu loh ibadah yang menggerakkan. Jadi apa yang kita amal, kalau orang Pare Pak Samsul waleh daging sapi, apalagi kalau 1 bulan penuh panjenengan mau buka puasa di Al-Amin, ben bengi sapi, sop, soto, rawon, waduh tiap malam. Saya sampai mikir, ini saya kalau 30 hari di Al-Amin, pulang naik 30 kilo saya. Tiap malam naik sekilo, bendino sapi, nggak usah dikasih daging korban, wes waleh sapi. Tapi yang di pelosok-pelosok sana, itu mereka-mereka yang nggak pernah ngerasain ndelok sapi, lo ora tahu. Lo niki napa Pak? Niki gajah ta Pak? Hus! Lho lah napa anu kudanil niki? Lho sanes. Oh, lowo. Lho ya apa kok lowo? Tengu. Lho, tengu. Sapi. Oh, niki sapi, Pak. Waduh, kula Pak mulai lahir
sampai ten kuburan niku lho mboten nate ningali sapi. Nggih ket niki lho mlebu kuburan. Sampun lah niki medal malih penasaran kali sapi. Oh. Nah, ini loh hadirin. Ini Astagfirullahaladzim. Lah, ini namanya amal yang punya tujuan. Jadi sholat kita itu berefek sosial, ngaji kita berefek sosial, majelis taklim kita berefek sosial. Nah nanti kalau panjenengan berkenan, saya yang dampingi Pak Samsul, tak dampingi ke Wonosalam, tak dampingi ke Kalisat. Insya Allah nanti sama saya kita sembelih di sana, kita bikin tablik akbar. Nanti sambutan Pak Samsul, Pak Syafi'i, sambutan perwakilan mewakili jamaah Masjid Al-Amin. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga ada manfaatnya. Kita tutup pengajian kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.